Heboh, jet tempur Taiwan hilang saat latihan militer. Taipei, Angkatan Udara Taiwan telah mengandangkan dan menghentikan operasi armada jet tempur F-16. Langkah itu dilakukan setelah sebuah pesawat hilang dalam misi pelatihan. Hal itu disampaikan oleh Presiden Taiwan Tsai Ing-wen pada Rabu 18 November 2020. Dalam waktu kurang dari sebulan, Taiwan telah 2 kali kehilangan jet tempur mereka di saat misi untuk mencegat pesawat militer Cina. Seperti dikutip dari Channel News Asia Rabu 18 November 2020. Meski Angkatan Udara Taiwan terlatih dan dipersenjatai dengan baik, juga dengan sebagian besar peralatan buatan Amerika Serikat, hal tersebut tidak dihiraukan oleh Cina. Diketahui bahwa Beijing mengklaim pulau itu sebagai miliknya dan bahkan akan menggunakan kekerasan jika diperlukan untuk membawanya di bawah kendali Cina. Pada Oktober 2020, Menteri Pertahanan Taiwan mengatakan hampir 900 juta US dollar telah dihabiskan per 2020 untuk mengerahkan angkatan udara melawan pesawat-pesawat militer Cina. Angkatan Udara Taiwan menyatakan pada 17 November bahwa jet tempur F-16 buatan Amerika Serikat menghilang tak lama setelah lepas landas dari pangkalan udara Hualien di pantai timur dalam misi pelatihan rutin. Hilangnya jet tempur F-16 terjadi setelah jatuhnya F-5, jet yang pertama kali beroperasi di Taiwan pada tahun 1970-an pada akhir Oktober. Hilangnya F-16 menandai kecelakaan militer keempat pada tahun 2020. Saat berbicara kepada wartawan, Presiden Tsai Ing-wen mengatakan bahwa Angkatan Udara Taiwan telah mengandalkan armada F-16 untuk pemeriksaan. Saya sudah meminta Kementerian Pertahanan untuk tidak mengendurkan pertahanan dan kesiapan tempur untuk menjamin keamanan nasional, tambah Presiden Tsai Ing-wen. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Taiwan meminta media untuk tidak berspekulasi tentang apa yang terjadi pada F-16, menambahkan bahwa jet-jet tersebut masih diperlukan mengingat ancaman yang sedang berlangsung dari Cina. Menanggapi situasi yang semakin parah di Selat Taiwan, militer terus memperkuat pelatihan kesiapan tempur untuk memastikan keamanan nasional, kata kementerian itu. Untuk tahun 2020 sendiri, hilangnya F-16 menandai kecelakaan militer keempat. Pejabat tinggi militer Taiwan pada Januari 2020, termasuk di antara 8 orang yang tewas setelah sebuah helikopter yang membawa mereka untuk mengunjungi para tentara jatuh di daerah pegunungan dekat ibu kota Taipei. Pada 2019, Amerika Serikat diketahui menyetujui penjualan jet tempur F-16 senilai 8 miliar US dollar ke Taiwan. Sebuah kesepakatan yang akan menambahkan jumlah jet tersebut menjadi lebih dari 200 unit yang terbesar di Asia. Konflik antara Tiongkok dan Taiwan masih terus berlanjut. Bahkan sebelumnya juga diketahui bahwa kondisi kekuatan militer Taiwan justru kian memprihatinkan. Pasalnya, pesawat tempur jenis jet F-5 milik Taiwan jatuh saat melakukan patroli. Jet tempur milik Taiwan yang diterbangkan oleh pilot senior jatuh karena kendala teknis. Selain itu, pesawat jet tempur tersebut rupanya sudah tua dan masih dipaksa untuk berpatroli sehingga sudah tidak mumpuni untuk mengudara. Kecelakaan tersebut semakin membuktikan bahwa militer Taiwan belum mampu menandingi raksasa Tiongkok meskipun hanya untuk berpatroli di perbatasan. Belum juga berperang, namun pesawat sudah pada rontok karena umur yang tidak bisa dibohongi.
Berbeda dengan Tiongkok yang memiliki armada tempur canggih serta terkini sehingga apapun kegiatan militernya akan menjadi ancaman buat negara lain di perbatasan baik di Asia maupun ASEAN. Kecelakaan jet tempur menunjukkan Taiwan sedang dilemahkan oleh pihak Beijing. Kata seorang pakar, yakni seorang ahli yang berbasis di Amerika Serikat, mengatakan jika saat ini Tiongkok menambah tekanan pada Angkatan Udara Taiwan. Tiongkok menekan Taiwan dalam upaya untuk meregangkan pilot pesawat tempurnya ke titik puncak. Menggarisbawahi alasan mengapa pulau itu menginvestasikan sejumlah besar uang untuk peralatan baru. Derek Grossman, seorang analis pertahanan dengan perusahaan RAND, ikut angkat bicara setelah pilot jet tempur F-5 yang sudah tua tewas dalam penerbangan pelatihan pekan lalu. Dan dia menunjuk Jepang sebagai contoh negara yang berjuang untuk mengatasi aktivitas udara Tiongkok yang tak henti-hentinya di dekat pulau yang disengketakan di Laut Cina Timur yang dirujuk di Senkaku oleh Jepang dan Diaoyu di Tiongkok. Tragedi itu terjadi hampir sebulan setelah Presiden Taiwan Tsai Ing-wen memberikan penghormatan atas keberanian dan dedikasi angkatan bersenjatanya selama kunjungan ke pangkalan pemeliharaan mesin jet tempur. Tiongkok menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya sesuai dengan kebijakan satu Tiongkok. Telah meningkatkan panasnya konflik dalam beberapa bulan terakhir, terutama bulan lalu ketika meluncurkan serangkaian latihan militer di mana setidaknya 19 pesawatnya melintasi wilayah yang disebut garis median yang membelah selat Taiwan. Akibatnya, Angkatan Udara Taiwan berada di bawah tekanan yang hampir konstan saat berusaha memantau perbatasan maritim nominal. Bahwa itu jelas merupakan masalah yang dilacak Amerika Serikat sejauh menyangkut Taiwan. Dia berkata, Taiwan tentu tidak ingin dipaksa untuk mengikuti jejak Jepang dalam menghadapi konsekuensi nyata dari tekanan militer Tiongkok yang berkelanjutan. Dalam kasus operasi Intercept JASDF Jepang terhadap penerbangan militer Tiongkok di sekitar pesisir Senkaku atau Diaoyu dan di dekat Jepang, layanan tersebut mengalami tekanan yang sangat besar dalam hal kelelahan pilot dan pemakaian peralatan militer yang menurunkan kemampuan untuk bertempur. Kini setelah kecelakaan tragis tersebut telah mendorong Taiwan untuk menghentikan 46 unit F-5-nya. Pesawat tua itu akan digantikan pada 2024 oleh jet latih canggih Yunyin yang akan dibangun oleh perusahaan pengembangan industri Taiwan. Selama itu, Angkatan Udara juga akan mulai menghentikan F-5E dan F-5F 1 kursi yang memiliki 2 kursi mulai awal 2024. Saat ini Taiwan sedang dalam proses pembenahan jajaran pesawat tempurnya. Amerika Serikat tahun lalu menyetujui penjualan jet tempur F-16 senilai 8 miliar USD ke Taiwan, sebuah kesepakatan yang akan membuat total pulau itu menjadi lebih dari 200 armada F-16 terbesar di Asia. Berbicara pada September, politisi Taiwan Su Tseng-chang yang sebagai Perdana Menteri kira-kira setara dengan seorang Perdana Menteri menyuarakan keprihatinan tentang kerugian akibat ketegangan dengan Tiongkok. Setiap kali pesawat komunitas melecehkan Taiwan, Angkatan Udara kami mengudara dan itu sangat mahal. Ini bukan hanya menjadi beban bagi Taiwan, tetapi juga beban yang cukup besar bagi Tiongkok, jelasnya. Seorang diplomat yang berbasis di Taiwan yang berbicara tanpa menyebut nama menambahkan, Tiongkok mencoba melemahkan pilot Taiwan dengan membuat mereka terus-menerus gelisah.